Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ini akan ada pembahasan yang cukup menarik walaupun Nggak menarik, ini sebenarnya nggak menarik. Soalnya Abrar bilang, Del, pokoknya ntar lo sama Koci bahas ada yang lagi rame. Nah, iya. Hari ini barusan gitu. Iya, padahal kita mau bahasnya sebenarnya adalah tiket sold out yang sebenarnya harganya naik, tapi ternyata ada yang lebih membagongkan. Selamat datang di Timnas Day. Coach, kalau kita ngomongin soal yang ada di sini gitu ya. Ketika ada kritik, ada misalnya pendapat, kalau misal kritik pendapat itu secara narasi, secara omongan itu greget atau punya bobot, pasti kan kita bisa kembangin jauh banyak. Tapi ada satu wakil rakyat ini yang dengan inisialnya AD, jangan sakitiku lagi. Itu gua ngelihatnya Lu dibayar untuk nyanyi ya? Saiful Jamil ya, bukan coachnya. Ngelihat ya lo tadi barusan lo barusan nonton juga lah, lo dengerin juga. Any komen nggak coach buat hal itu? Gue itu selalu bilang ke terutama member gue, karena member gue masih waras, bahwa kita itu harus bisa menerima pendapat yang berbeda. Kalau ada bobotnya? Enggak ada kalau. Nggak ada kalau. Kita harus bisa menerima pendapat yang berbeda. Titik. Oke. Kedua, kita tidak bisa mengontrol pendapat orang. Yes. Yang kita bisa kontrol ada reaksi kita terhadap pendapat orang. Dan nakal ya otaknya. Oke. Kalau lu tanya pendapat Bapak Ade ini, gue nggak bisa kasih pendapat karena ini pendapat dia. Kalau netizen bisa mengkritik gue seenak jidat, apakah orang lain nggak boleh mengkritik? Ya boleh-boleh aja. Kan kembali lagi reaksi gue seperti apa? Ya gue biarkan karena gue menjunjung tinggi kebebasan berpendapat itu harus kita jaga. Jadi kalau sekali lagi akhirnya banyak komen lah, ya gue biarin aja, itu hak mereka kok. Sekarang pendapat Bapak Ade ini, ya itu hak dia juga. Yang berkomen kan netizen. Jadi biar netizen yang komen, bukan gue. Gue diminta salah satu TV station, gue udah tunjukin lu udah lihat tadi untuk datang ke TV berdiskusi tentang ini. Ini diskusi yang absurd, gue bilang. Gue nggak mau, di samping gue udah jadwal gue penuh, gue nggak bisa besok malam. Tapi kalau gue bisa pun gue nggak akan datang, karena kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Biar dia yang bertanggung jawabkan, bukan gue. Ngerti nggak? Jadi kalau lu tanya pendapat gue pribadi ya, untuk gue nggak make sense. Tapi that's okay. Nggak semua pendapat gue kan harus semua orang setuju. Iya kan? Sekali lagi dia sudah melontarkan pendapat dia, itu hak dia, biar netizen yang ngomong, bukan gue. Nah, Jal, lu tapi kalau ngomongin soal konteks pernyataannya, itu kan sebenarnya bukan agak sih, offset banget malah. Karena lu melontarkan perkataan seperti itu, gue rasa-rasa bukan di tempatnya. Koreksi gue kalau gue salah. Karena harusnya itu mungkin tongkrongan kalau kita nggak depan kamera aja nih, atau nggak di depan orang rame aja nih. Lo ngelihatnya dengan dia pernyataan seperti itu, dan kok bisa ya keluar dari yang katanya wakil rakyat? Pernyataan yang cukup mengejutkan ya. Datang di jam siang tadi, dan menurut gue cukup aneh juga nih. Pemainnya naturalisasi aja, pemainnya namanya Mulyadi gitu. Nama seorang Mulyadi mau begituin kan cukup aneh juga menurut gue. Ini pemain yang punya hak untuk membela timnas Indonesia juga. Selama punya darah Indonesia, garis keturunan mereka punya, memenuhi syarat untuk tersebut. Jadi menurut gue cukup aneh gitu. Dan gue lebih anehnya akan statement tersebut bukannya 40 detik yang beredar di masyarakat itu, tapi yang video utuhnya tuh, lebih ke 3 menitnya. Lo udah nonton? Gua, secara 3 menit malah lebih absurd lagi menurut gua. Yang 40 detik aja absurd, yang ke 3 menit malah lebih absurd lagi. Soal Jal. konteks. Tapi itu kan pendapat dia. Iya, gua sama kayak gue kasih tahu kepada netizen yang baru nonton bola 4-5 tahun mengkritik gue. Untuk gue sih, ya lu nggak ngerti apa-apa. Tapi sekali lagi itu kan pendapat dia. Tapi kalau gue boleh bisa coba counter gitu coach ya. Itu kan bukan dalam ranah bagaimana kita lagi ngomongin naturalisasi sepak bola, tapi itu dia terlalu jauh gitu untuk konteksnya gitu. Gini, sekarang gue tanya. Domain sepak bola itu milik siapa?
Ya buat semuanya. The people, Semuanya the people, kan. ya. The people. Artinya what makes you think hanya karena gue engagement gue tinggi, orang kenal gue punya prioritas untuk membahas sepak bola? Enggak. Semua orang punya hak untuk ngebahas sepak bola. Oke. Nggak usah anggota DPR, satpam di depan, Benar. tukang ojek sering tanya sama gue. Tiap kali gue ketemu, Coach Paga gimana nih MU, gimana nih Liverpool, kan gitu, Iya. ya kan? Hak mereka. Kenapa seorang anggota DPR? But you capable to talk about itunya coach Loh, gitu. Emang lu pikir orang-orang yang di luar itu capable untuk bahas bola? Kan enggak juga. Iya. Nah, tapi mereka kalau mereka ngomong nggak apa-apa. Terus orang Ahmad Dhani kalau ngomong nggak boleh gitu. Ya absurd juga dong. Kita tahu beliau ini selalu kontroversial, but that's okay. Jangan sampai negara ini pendapatnya sama semua. Oke. Dan kalau kita emang mau pendapat kita dinormalisasi sama orang, gue rasa kita juga harus menormalisasi pendapat orang gitu. Itu sesuatu yang harus kita lumrahkan di lingkungan kita. Dan kita itu harus belajar berdemokrasi. That is the point. Dan apa yang terjadi hari ini sebenarnya kalau ditanya kok anggota dewan ngomong begitu sih, di setiap kali rapat, bukan cuma rapat di yang hari ini 3 pemain doang, rapat pas Kevin Dix, rapat pas Kenapa Tom ya Haye, selalu begitu? Selalu ada. Selalu dan menjadi menurut pertanyaan gua, gua aja pendapat sebenarnya. selalu ada dan itu terjadi. Itu kan toh di gol juga. Itu kan indahnya demokrasi. Ya. Iya kan? Jadi bukan karena beliau anggota DPR, gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah hargai pendapat yang berbeda. Oke. Ngerti nggak? Jangan seolah-olah pendapat netizen harus kita ikutin. Karena gini coach, gue tuh selalu ingat gitu ya, kalau kita ngomongin apapun kan emang harus sesuai konteks itu. Pendapat juga oke, demokrasi iya. Tapi gue ingat sekali ketika dulu nih coach, kita awal-awal dulu siaran DPI, gue pernah salah ngomong sama lo coach. Dan lu marahin gue waktu siaran. Dan itu maksud gue adalah konteksnya beda waktu itu. Iya konteksnya, tapi kan ketika kita ngomongin sesuatu dengan ranah yang memang oke, sesuai nih. Bisa gitu, gua ngomong nggak sesuai pasti orang bilang, wah Mardel, kardus nih misalnya kayak gitu kan. Nah ini kan lo ngomongin soal dimana naturalisasi harus sesuai dengan yang seperti yang dikatakan oleh beliau gitu. Itu gua agak nggak make sense dan nggak masuk ke otak aja coach. Gitu. That is okay. Untuk lu bahkan gue juga untuk gue statement ini nggak make sense. Iya. Tapi gue bisa terima pendapat dia, itu dua hal yang berbeda. Dan gue bisa terima pendapat karena kita berempat praktis sama pendapat kita, bahwa ada satu yang berbeda, kan nggak masalah. Kan seperti yang Rizal tadi bilang, setiap kali naturalisasi ada aja omong-omongan, iya kan? Benar-benar. Dan ya udah biarin aja. Yang penting kan ketok palu. Gol juga intinya. Ya, tetap gol. itu yang penting, bahwa dia pengen ngomong, ya itu hak dia kok. Kalau seorang anggota DPR, tukang ojol aja punya hak, masa seorang anggota DPR nggak punya? Iya kan? Itu hanya sebuah pendapat. Dan gue rasa nggak perlu diributin, apalagi untuk datang ke TV diskusi gituan. Nggak penting banget gitu loh. Oke, jadi sebegitu ya. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin ada yang tadi udah request untuk ngobrolin itu, ya ini tadi sudah kita bahas langsung ya. Langsung dibahas dan benar-benar ya sebenarnya tadi udah terangkum semua lah keluh kesah kita semua, tapi kita juga harus menghargai, mungkin juga nanti bakal ada nih konten-konten short video nih, rapat DPR Core di saat naturalisasi sedang interview, itu banyak banget soalnya. Ya pokoknya gue berharap satu sih sebenarnya, ya semoga proses panjang kita menuju mudah-mudahan pentas bola dunia itu berhasil dan bisa mendapat hasil positif sih. Amin. Itu aja. Bentar, gue nggak ngikutin ya. Apa coach? Itu yang di naturalisasi itu siapa? Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Proses untuk ketiganya itu. Enggak, Dean James, Pelopesi, belum dan ketok juga palu Algir. sebenarnya. Masih ada proses yang lanjutannya lagi. Udah diterima di persetujuan. Oh, udah Tapi ada proses diterima sama DPR tiga-tiganya, yaitu Joy Pelopesi, Emil Audoro, sama Dean James. Itu tiga-tiganya sudah disetujui sama DPR, tinggal formalitas. Ya, selanjutnya. Oke. Jadi mereka bisa ikut lawan Australia. Nah, hopefully kalau prosesnya lebih cepat coach ya. Sebelum tanggal 10 nanti kita harus menunggu ya, karena pendaftaran terakhir di tanggal 10, jadi semoga saja pengurusan berkas apapun itu bisa selesai lah nanti. Masih ada tahap lagi coach. Karena masih akan ada satu tahap lagi nanti kan belum Satu tahap kan
Sumpah itu bukan. Yes. Nah, sumpah kan bisa dikebut sih sebenarnya. di kedutaan masing-masing. Bisa. Nantinya bisa dilakukan di kedutaan masing-masing karena memang kalau kita lihat juga sekarang tanggal udah mulai mepet. Jadi Gua nggak tahu sekarang mau tanggal tidak hari ini mau tanggal berapa sih? tanggal 5 5 ya. kurang dari 5 hari lagi semuanya langsung harus bisa diproses dan untuk bisa bermain nantinya menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dan kita akan membahas pemain kita yang sedang berkiprah di luar negeri, JZS yang timnya sekarang sedang bisa dibilang terseok-seok di bottom 3. Ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik jika misalnya JZS nantinya setelah akhir musim akan berpindah menuju ke klub yang lebih baik lagi. Inter sama Juve katanya. Iya, bahkan Inter sama Juve juga ada gosip-gosip tertarik dengan JZS. Tapi kalau Koci boleh ngasih pendapat, bagaimana nantinya dengan perpindahan transfer dari JZS? Semisal dia harus pindah dari Venezia dan bermain di levelnya yang mungkin lebih tinggi lagi, apakah nantinya menit bermain akan berkurang dan itu akan mempengaruhi performa dari seorang JZS? Gue harap Venezia degradasi ya. Karena pada saat Venezia degradasi dia keluarnya lebih gampang. Oke. Dia pindahnya lebih gampang dan nggak terlalu mahal. Artinya klub besar itu incer pemain Dari tim-tim yang tim bawah karena murah kan. dan punya potensial. Iya, Itu. dan semoga dia punya klausul kalau dia degradasi bisa dijual dengan murah. Nah, biasanya itu ada. Jadi kalau Venezia dan kemungkinan tanpa gue berharap juga kemungkinan besar degradasi. Karena ini tim ya terseok-seok lah, kalah 1-1 terus 1 gol tapi kalah, ya kan. Nah, dengan turunnya Venezia nanti JZS kemungkinan besar feeling gue akan keluar. Nah, pertanyaan kan adalah apakah bisa, kalau gue lihat potensi JZS itu bisa jadi starter. Kalau gue bilang jangan ke Juve sama Inter dulu. Satu Mending level lu di ke bawahnya berarti. Vio, Sampdoria, Bologna. Torino, Bologna, tim-tim kayak gitu peluang untuk jadi starter jauh lebih besar. Dan kalau lu perform di tim papan tengah, nggak usah lama-lama, next seasonnya bisa diambil sama klub-klub besar itu. Dilirik ya. It's all about proses dan journey-nya seperti itu ya. Ya. Dan dia punya potensi untuk main di klub besar. Tapi kalau bisa jangan ke sana dulu. Jadi harus step by step dulu ya, Zal. Ya, karena dia masih muda. Dia umur berapa sih? 24 ya, seumuran 2000 kayak sama gue. Ya, 24 I mean Sama ya. 24 tahun ini kan tahun ini 24 terus dia 25 pindah kan masih muda banget. Iya, buat seorang back itu masih relatif muda banget gitu. Masih Dan panjang banget perjalanan. dia bersama Venezia pun juga selalu reguler kan dia itu. Pemain andalan di Kapten, Venezia. bukan reguler lagi, kapten. Krusial gitu istilahnya, krusial banget. Jadi sekalipun ini pemain untuk pindah nantinya di musim depan, seandainya Venezia degradasi, dia istilahnya earn it gitu. Dia layak untuk dapat kepindahan tersebut karena performa dia terbukti konsisten selama 1 musim dan stay di Serie A udah inilah alasan yang paling realistis dan paling logis untuk dia. Kalau untuk dia mau bertahan di level tersebut, dia paling layak untuk dapetin tersebut. Dia pindah sih gue bilang. Dia stay di Serie A. Tapi bukan Juve Inter gitu ya. Iya. Stay di Serie A-nya tuh udah levelnya dia. Level dia Serie A kalau menurut gua. Tapi bukan untuk tim kayak Venezia. Iya. Tim lain yang di atas sedikit dan itu menurut gua dia bakal sustain aktif bertahan di situ dan itu Jadi starter. bagus banget. Tapi buat kalau kita level-level kayak mungkin di Bundesliga gitu aja, menurut lo masih bisa step up nggak? Capable nggak? Bisa compare sama Serie A nggak? beda banget sih menurut gua ya. Enggak, bentar. Bundesliga itu klub apa? Lu kalau bicara soal main sama Munchen kan beda kualitas Iya, banget. maksud gue jangan yang tim besar, coach, yang Union middle, Berlin. papan tengah middle club aja. kayak middle München club. Gladbach. Ya, kayak gitu. Kevin Dix di sana. Apakah dia bisa? Ya, bisa banget. Bisa banget. Bisa Bisa tapi banget. agak ngeri juga gitu karena tipe-tipe dia gue ngeliat Serie A cocok dia coach, tapi kalau di Bundesliga dengan highline-nya masing-masing tim tuh mayoritas highline kan. Kalau di Bundesliga tuh berat juga tuh menurut gue main garis tinggi begitu tuh. Dan dia punya speed juga. Speed, tapi untuk sistem kan dia nyamannya juga 3 back gitu. Sedangkan di Bundesliga tuh sekarang harus caranya tuh adaptasi beda. dari 3 ke 4 itu aja. Harusnya bisa Jal karena dia besar dan dengan sistem 4 back. Besarnya itu emang ini penting buat dia sih. Kelebihan dia Jadi salah satunya itu. gue bilang switch-nya itu nggak susah. Sama kayak dia pertama kali Tom Haye pertama kali main di timnas, orang tanya ke gue bisa nggak dia? Oh, gue bilang gue yakin bisa, karena kualitasnya. It says bisa nggak? Yakin bisa, karena kualitasnya. Kualitasnya sudah terlihat. Jadi buat Jebret Tim, kita tadi ngobrolin soal apakah JJS bisa di Bundesliga atau Serie A. Coba kira-kira kalau bisa berangan-angan, berandai-andai, JJS kalau dari Venezia pindah ke tim mana? Coba kasih tahu di kolom komentar. Karena pasti udah pada punya mimpi semua. JZS main di Juve, JZS main di Inter ataupun main di klub-klub top Eropa. Tapi
kita lihat dari kolom komentar bagaimana pendapat dari Jebret Team untuk karir seorang JIZ. Namun sebelum gue menutup saweran DP di hari Rabu, karena memang ada saweran lagi masuk dari Wisnu Guru Matematika 200.000. Wah, terima kasih banyak Wisnu nih. Guru Matematika. Ada pesannya Rizky Rido atau Mas Hilhers yang akan bermain di back tengah. Satu lagi ada nih pertanyaannya, apakah Kevin Dix bisa duet dengan Tom Haye di gelandang? Sehat selalu semuanya. Koci. Makasih. Seperti apa? Masih Hilgers lah. Masih Hilgers. Ya. Oke. Apakah bisa? Kan tergantung kekuatan di setiap posisi. Asumsi main 4-3-3. Back kanan masih ada Sandy Walsh. Ya. Oke, yang juga cukup bagus. Nah, sekarang di tengah ada Joey Pelupesi. Jadi gue melihat ngapain lu taruh Kevin Dix di tengah kalau sudah ada Joey yang senior, yang bisa bermain sebagai DM, yang visi bagus. Mending lu taruh Kevin Dix di bek kanan. Oke. Kalau menurut gue ya. Tapi kalau dia dipindah ke tengah itu sesuai dengan karakter 4 pelatih ini, ya nggak masalah juga. Yang penting kan lu untuk gue jangan kalah di Australia. Seri masih oke. Kenapa? Karena lu mempertahankan selisih 1 poin. Baru lawan Bahrain sama Cina lu hantam. Itu must win game. Tetap ambil poin pokoknya lawan Australia. Lawan Australia harus ambil poin. Syukur-syukur kita bagus, kita bisa menang. Apakah kita bisa menang? Ya bisa banget. Tapi kan kita nggak tahu kartu merah lah, inilah itulah, ngerti nggak? Faktor lain. AC Milan nggak lolos lawan Feyenoord yang 13 pemain cedera. Rata-rata U23 kan karena kartu merah. Iya. Theo. Jadi semua bisa, kalau semua berjalan lancar, nggak ada pemain Proses inti adaptasi kita juga baik gitu coach ya. nggak ada pemain inti kita yang cedera, main dengan 4-3-3 harusnya kita bisa minimal seri. Ya. Oke. Untuk si Miss Hilgers gue rasa layak dapat kesempatan lagi ya, karena kita belum banyak ngeliat dia dapat performa yang terbaik dia gitu. Tapi Morsetto kan ada Rizky Rido sebenarnya. Persaingannya bakal ketat, tapi menurut gue Miss Hilgers ini harus dapat kesempatan juga. Lawan Bahrain dia nggak terlalu nyaman main di sistem tersebut, lawan China lebih nggak nyaman lagi. Jadi menurut gue kalau sistemnya udah cocok, ini bakal jadi sesuatu bisa step up ya. Hilgers yang berbeda dibandingkan yang kita lihat di bulan Oktober. Hilgers kelihatan banget nggak bisa main dengan 3 back system. Tinggalan lah, Ya, inilah dia. that's why kemungkinan besar ini akan main 4-3-3 atau 4-2-3-1. Oke. Itu yang kita tunggu nantinya ya. Bagaimana dinamika nantinya untuk permainan timnas Indonesia menghadapi World Cup Qualifier, menghadapi Australia dan juga Bahrain. Doa kita semua pastinya kita menunggu tanggal 10 untuk yang terbaik bagi timnas Indonesia. Terima kasih banyak Bang Mardel. Makasih. Terima kasih banyak Rizal. Bye. Terima kasih Bye. banyak Koci. Terima Thank kasih you. juga untuk Awi dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Aku juga pengen ngingetin kalian masih bisa daftar untuk ikutan Yuasa Stand Up Bola Raga. Masih ada 2 titik nanti yang akan dijalankan regional Jawa Timur di Surabaya akan ada di tanggal 6 Maret, sementara regional Jawa Barat di Kota Bogor akan dilaksanakan di tanggal 10 Maret 2025. Langsung aja CP-nya hubungi Budi di nomor yang sudah tertera dan juga bisa isi Google Form di link Instagram dari @jebretmedia. Kita tunggu di tanggal 10 bagaimana pemain-pemain Indonesia yang akan dibawa menuju ke Australia dan juga Bahrain. Selamat malam Jebret Team. Bye bye.